Tetapi mereka tidak sadar bahwa Presiden Joko Widodo itu adalah kepala negara. Ya, orang yang membawahi 270 juta rakyat Indonesia, yang dimana mata seluruh rakyat Indonesia yang 270 juta itu tertuju kepada gerak-gerik dari Presiden Joko Widodo, tertuju kepada gerak-gerik para menteri hari ini, tertuju kepada seluruh pejabat negara hari ini. Maka dari itu, gerak-gerik dari pejabat negara kita haruslah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Gerak-gerik dari pejabat negara hari ini minimal tidak melukai hati dan nurani rakyat Indonesia. Halo, kembali lagi bersama saya Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini saya ingin mengomentari beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku dan aktivitas pejabat negara kita. Saya ingin mengomentari berkaitan dengan penghasilan dari pejabat negara kita di tengah pandemi COVID-19. Tetapi pertama yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan beberapa etika dan perilaku pejabat negara kita. Khususnya perilaku yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah di Indonesia. Banyak sekali di beberapa situasi Presiden Joko Widodo menunjukkan sesuatu hal yang kontras sekali dengan citra yang dibangun kepada beliau. Kita tahu bahwa citra yang dibangun kepada Presiden Joko Widodo kan adalah orang yang merakyat, orang yang sangat sederhana, orang yang merangkul wong cilik. Tetapi ada beberapa hal yang menurut saya juga sangat kontras dan sangat jauh dari apa yang dicitrakan tersebut. Misalkan, ketika di beberapa situasi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini ya, kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ya banyak sekali menurut saya melukai hati dan nurani rakyat-rakyat kecil atau wong-wong cilik. Misalkan ketika Presiden Joko Widodo membagikan ya sembako kepada rakyatnya, cara yang digunakan adalah dengan melempar sembako dari dalam kendaraan sehingga rakyat, warga negara, masyarakat berebut untuk mendapatkan sembako tersebut. Mungkin menurut beberapa orang, ini adalah sesuatu hal yang sederhana. Dan mungkin mereka beranggapan bahwa ini biasa karena Presiden Joko Widodo sedang buru-buru. Presiden Joko Widodo yang menyempatkan untuk memberikan sembako kepada rakyatnya. Tetapi kalau menurut saya, ketika kita menelisik ini lebih jauh, ketika kita kaitkan ini dengan etika publik seorang pejabat negara, menurut saya, cara yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini jauh dari yang namanya tata kromo, ya, tata krama yang menurut orang Jawa harus dijunjung tinggi, atau menurut orang Indonesia secara keseluruhan. Jangankan melempar barang, jangankan memberi sesuatu dengan cara melemparnya, memberikan sesuatu dengan tangan kiri saja. Kalau menurut orang-orang tua kita zaman dulu, ini kan sesuatu hal yang sudah melanggar tata kromo. Harusnya kita menggunakan kata tabe atau meminta maaf ketika memberikan sesuatu kepada orang lain menggunakan tangan kiri. Nah, ini yang dilakukan oleh kepala negara kita, yang dilakukan oleh pejabat negara kita. Padahal jabatan yang melekat pada diri mereka, jabatan yang melekat pada Presiden Joko Widodo itu adalah pemberian dari rakyat Indonesia. Justru yang dilakukan adalah ya melempar sembako, melempar barang kepada rakyatnya. Ini kan seakan-akan menunjukkan sifat asli dari Presiden Joko Widodo yang memang ya secara tak langsung menunjukkan itu sikap yang arogan, sikap yang memang kontras, saling membelakangi dengan apa yang dicitrakan. Ya, ketika dicitrakan mencintai wong cilik, tetapi cara yang digunakan adalah melempar sembako. Kenapa ini kemudian saya permasalahkan? Presiden Joko Widodo itu adalah seorang pejabat negara. Presiden Joko Widodo itu adalah kepala negara Republik Indonesia yang menjadi contoh dan teladan ya seluruh rakyat Indonesia. Di mana lagi kemudian kita mencari suri teladan yang baik kecuali kepada kepala negara. Harusnya kan seperti itu logikanya. Apalagi perilaku yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo yang seperti itu dilakukan di depan anak kecil, di depan anak-anak atau generasi muda Indonesia. Bisa kita perhatikan, bisa kita lihat bagaimana psikis dan mental mereka terbangun ketika melihat cara yang dilakukan oleh seorang presiden saja untuk menghargai rakyatnya. Kan misalkan ya, seorang anak kecil ketika sudah melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, melempar sembako dari dalam mobil sehingga direbut oleh rakyatnya, seakan-akan itu ya rakyat ini
anak ayam gitu loh, yang diberi pakan jagung atau yang diberi pakan beras. Misalkan ketika anak kecil ini melihat perilaku yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini, kemudian di sekolah, ya, di ruang kelas, gurunya menegur ketika dia melempar hal yang serupa kepada temannya. Gurunya menegur, kenapa kamu melakukan seperti itu? Itu kan sesuatu hal yang nggak sopan. Anak kecil ini, ya, siswa ini bisa saja berdalih bahwa presiden saja melakukan hal yang seperti itu. Kok kami siswa nggak bisa melakukan hal yang seperti itu? Maksud saya adalah, jangan sampai kemudian perilaku dari pejabat negara yang tidak etis ini, ya, perilaku pejabat negara yang menurut saya kurang sopan ini kemudian ditiru oleh anak muda, ditiru oleh milenial, kemudian dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa, dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah di tengah-tengah publik kita. Padahal ini sudah nyata-nyata sesuatu hal yang menurut kita bersama dan kita sepakati adalah sesuatu hal yang mencoreng nurani rakyat. Ya, kita tahu seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa jabatan yang diemban oleh Presiden Joko Widodo itu adalah pemberian dari rakyat. Rakyat mengharapkan, ya, timbal balik dari apa yang mereka tanggung jawabkan kepada Presiden Joko Widodo dengan cara-cara yang etis, dengan cara-cara yang memang harmonis, dengan cara-cara yang manusiawi. Jangan sampai cara yang digunakan oleh pejabat negara kita adalah cara-cara yang jauh dari kata manusiawi. Itu yang pertama. Kemudian yang ingin saya komentari di konten kali ini, yang kedua adalah berkaitan dengan penghasilan dari pejabat negara kita di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa di tengah pandemi COVID-19 banyak rakyat yang nggak makan, banyak rakyat yang kesusahan karena selain mereka harus menjaga kesehatan mereka, mereka juga harus mencari nafkah, mereka harus memperbaiki ekonomi keluarga mereka. Tetapi di waktu yang bersamaan ketika rakyat merasakan kesusahan, ketika rakyat yang benar-benar menjerit di bawah, justru yang saya perhatikan, data yang ditunjukkan bahwa ternyata penghasilan pejabat negara kita, khususnya presiden sampai ke jajaran menteri, ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, itu meningkat gitu loh. Padahal di satu sisi, rakyat sedang menjerit, rakyat sedang merasakan kesusahan dan kelaparan. Ini menarik untuk saya bicarakan. Kenapa? Karena di konten sebelumnya, atau di beberapa konten sebelumnya, saya pernah membuat satu konten, kemudian menantang, ya, pejabat negara kita hari ini untuk memangkas setengah gaji mereka untuk kesejahteraan rakyat di tengah pandemi COVID-19. Tetapi justru yang terjadi adalah jangankan memangkas setengah gaji mereka, justru yang terjadi adalah penghasilan dari pejabat negara kita atau kekayaan mereka, ya, sampai hari ini itu semakin bertambah. Nah, ini kan menurut saya sesuatu hal yang tidak etis saja ketika rakyat merasakan kesusahan, ketika rakyat merasakan kesengsaraan. Harusnya juga pejabat negara merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Ya, merasakan apa yang dirasakan oleh warga negara. Ketika rakyat merasakan susah makan, susah beli susu, susah mendapatkan kebutuhan mereka, maka kekuasaan atau pejabat negara kita juga harus mempunyai rasa empati yang sama, mempunyai rasa kepedulian yang sama untuk memberikan, ya, setengah gaji mereka untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini kan sesuatu hal yang menurut saya sederhana tapi juga perlu untuk kita komentari dari perilaku dari kekuasaan kita, bahwa memang, ya, dalam kondisi yang susah seperti ini, dalam keadaan yang rumit seperti ini, selain produk kebijakan itu harus mampu membahagiakan rakyat, kekuasaan juga, ya, pejabat negara kita itu harus punya rasa kepedulian secara pribadi, secara personality. Bukan hanya kepedulian, tetapi pejabat negara kita harus mampu memberikan contoh yang baik kepada rakyat Indonesia. Karena rakyat hari ini membutuhkan, ya, hadirnya kekuasaan sebagai pemberi suri teladan dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Mereka membutuhkan orang yang bisa mereka tiru, orang yang bisa mereka gurui. Hari ini pejabat-pejabat negara kita seakan-akan lupa fungsi dari mereka sebagai seorang pejabat publik bukan hanya sebagai orang yang akan mengeluarkan kebijakan, tetapi mereka tidak sadar bahwa Presiden Joko Widodo itu adalah kepala negara.
Ya, orang yang membawahi 270 juta rakyat Indonesia, yang dimana mata seluruh rakyat Indonesia yang 270 juta itu tertuju kepada gerak-gerik dari Presiden Joko Widodo, tertuju kepada gerak-gerik para menteri hari ini, tertuju kepada seluruh pejabat negara hari ini. Maka dari itu, gerak-gerik dari pejabat negara kita haruslah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Gerak-gerik dari pejabat negara hari ini minimal tidak melukai hati dan nurani rakyat Indonesia.